Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Suara saya apakah terdengar ya? Dengar, Pak. Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Baik, Dengar, Pak. Terdengar, Pak. kita lanjutkan lagi ya. Jadi kita masih punya dua sesi untuk mereview kembali materi apa namanya aljabar linear, aljabar linear ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang eh, dekomposisi LU. Mungkin sebagian dari Bapak sama Ibu udah pernah mendapatkan materi ini, tapi kita ulang dulu ya, karena konsep ini juga bisa kita manfaatkan untuk menghitung inverse matrix ya. Jadi salah satu permasalahan di dalam eh, apa eh, perhitungan matriks adalah untuk yang operasi inverse ya. Jadi ini juga akan bermanfaat kalau eh, kita mengembangkan program sendiri ya dalam satu program numerik itu. Eh, dan kemudian eh, metode dekomposisi ini akan bisa menawarkan suatu yang berbeda ya dibandingkan kalau kita menggunakan teknik perhitungan inverse biasa. Em, karena nih hari ini dua sesi ya, nanti untuk yang sesi kedua juga kita akan satu lagi membahas untuk yang dekomposisi singular value decomposition ya. Em, itu juga nanti bisa bisa kita manfaatkan untuk perhitungan inverse matrix di sini. Baik, kita mulai dulu untuk yang materi dekomposisi LU. Em, pada prinsipnya untuk yang dekomposisi LU itu adalah memanfaatkan sifat dari matriks segitiga, baik segitiga atas ataupun segitiga bawah. Mungkin Bapak Ibu bisa mereview kembali tentang metode eliminasi Gauss ya, sama variannya, eliminasi Gauss-Jordan, kemudian yang menggunakan pivoting juga ya. Em, Jadi dari metode ini itu akan mengubah ya, mengubah satu matriks menjadi satu matriks segitiga ya. Jadi kalau ini dipakai dalam permasalahan apa solusi permasalahan linear, maka nanti kita akan mendapatkan nilai variabel yang terakhir dulu. Terakhir ya kita peroleh ya karena dia apa namanya matriks A ini udah kita transformasi menjadi matriks segitiga atas ya. Segitiga bawahnya itu adalah bernilai nol sehingga kita dapatkan nilai variabel yang terakhir ya dari nilai variabel tersebut kemudian kita substitusi ke persamaan di atas. Ya, begitu seterusnya sampai dengan yang variabel pertama. Ya, sehingga nanti itu semua akan akan bisa diperoleh ya bagaimana hasil solusi ya dari nilai parameter tersebut. Nah, untuk di buku nanti Bapak Ibu bisa melihat di chapter 2.4 ya khusus dengan dekomposisi LU. Em, ini kurang lebih untuk apa namanya outline yang akan kita bahas pada sesi pertama ini ya, ya pada sesi pertama. Oke, sebentar ini LU, LU ada di buku nggak ya? Kita lihat dulu untuk yang pertama ya konsep pertama di sini. Pertama kalau eh, kita akan menghitung inverse matrix ya. Nanti kita lihat permasalahan linear itu bisa bagian dari ini juga inverse matrix ya. Eh, Sebentar. Oh, nggak mau. Ini dan pen. Oh ya, oh, udah. Susah nih.
Nah, baik. Ya, kalau kita punya ada suatu matriks A ya, kita mencari inverse di sini. Sorry, ini kenapa nggak bisa nih? Matriks A, mana ya? Nih, matriks A ya. Kok jadi kembang begini ya? Bentar. Susah. Kita pakai ini dulu ya. Bentar. Bisa nih ngomong. Susah ya. Nggak bisa. Hmm, Biar renggang. Bentar. Kalau pakai bisa nggak nih? Oke. Pertama kalau kita punya matriks A di sini, nggak mau ya, nggak mau di full screen dia. Nah, ini aja. Ya. Pertama kita punya matriks A di sini. A, oh sama aja ini. Berarti ini ya. A kali dengan agar kita mencari matriks inverse-nya, itu adalah A inverse ya. Nggak bisa ya. Sebentar. Hmm, Bentar ya. Saya ganti dulu ya. Mungkin ada pengaruh di sini. Nah, ini agak mendingan. Agak mendingan. Ini hilang. Enakan offline nih kuliahnya ya. Oh, sorry. Bukan begini. Oke, kita lihat lagi. Eh, ini. Kalau kita punya matriks A di sini ya. Aduh, kalau nggak keluar. Oh, ini dia. Matriks A. Oh, nggak mau. Ini nggak mau. Nggak sensitif ya. Bentar.
Oke, ini kalau kita punya matriks A, kita mencari inverse-nya, ya. Inverse itu akan menghasilkan matriks uh, identitas ya, identitas. Sekarang kalau kita umpamakan A inverse ini sebagai matriks V sini ya, V. Jadi A kali V, in V ini sebenarnya inverse dari matriks A akan menghasilkan matriks matriks identitas gitu. eh, Jika A ini matriks 3 kali 3 ya, ini masuk dalam dimen- ruang dimensi 3 kali 3, maka nanti yang V itu akan terdiri dari ada 3 vektor kolom ya. V1, terus kemudian V2, V3 sama dengan matriks identitas 3 kali 3 ya. Satu, 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 kosong lain. Ya kan? Yang lain kosong. Tuh, saya nggak bisa lurus tuh. Oke, jadi eh, kalau ini kita namakan ya, sebentar. Ini kita namakan sebagai I1, terus yang tengah ini I2, ini I3, maka nanti kita akan punya ya matriks H dikali inverse-nya terdiri dari tiga vektor kolom kan, V1, terus kemudian V2 em, sama V3 ya, sama V3, sama V3 ya, sama dengan ini I1, I2, dan I3 gitu ya. Sehingga kita nanti akan punya ada 3 buah persamaan ya. A kali dengan P1 di sini, P1 sama dengan I1 yang pertama, terus matriks A kali eh, vektor kolom kedua ya dari inverse-nya sama dengan ini I2, I2 itu isinya kosong satu kosong kan, sama yang terakhir A kali V3 ya sama dengan I3. I3 gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kan P itu tadi kan matriks inverse A-nya. Dia isinya V1, V2, V3 vektornya gitu. Jadi kalau kita lihat em, ini sebagai suatu permasalahan linear juga ya. Kita mencari nilai matriks inverse dari matriks ini itu kita jadikan sebagai em, persamaan linear di sini. Ya, tinggal sekarang adalah bagaimana kita bisa melakukan dekomposisi di sini ya dari matriks A ya untuk nanti menyelesaikan persamaan linear di sini. Em, jadi kalau matriks A-nya 3 kali 3 itu akan menjadi 3 buah persamaan permasalahan eh, permasalahan permasalahan persamaan linear ya, tiga buah ya. Sehingga nanti hasil dari V1, V2, V3 itu sebagai inverse dari matriks A-nya. Nah, sekarang eh, matriks A ini harus kita transformasi dulu ya, kita decompose ya, lakukan dekomposisi. eh ada di mana ini posisi saya ini? Nah, ini nih. A akan kita dekomposisi sebagai 2 buah matriks nanti ya. Dua-duanya matriks segitiga LU di sini ya. U upper ya. Jadi U itu matriks segitiga atas, kemudian L ini matriks segitiga bawah ya, segitiga atasnya dia nol gitu. Ya, khusus untuk yang L di elemen diagonal isinya satu semua ya. Elemen diagonal sama dengan satu semua. Nah, sekarang kalau kita buat contohnya di sini ya. Ada contoh di sini nggak?
Nah, ini aja ya. Ya, sebentar. Ini segitiga. Udah ya. Nanti ya. 120, 211. Nah, ini aja ya. 1-1, 3. 2-1, 3-2-1. Nah, ini aja ya. Oke. 1-1, 3. Ya. Oke. Eh, kita akan dekomposisi matriks A di sini ya sebagai matriks LU di sini ya. LU. Eh, pertama ya kita lakukan di kolom pertama ini, di baris kedua sama baris ketiganya kita bikin nol ya, kita bikin nol. Atau ini bisa, eh, atau kalau kita menggunakan pivoting secara parsial ya, di dalam kolom pertama ini pilih dulu mana nilai elemen yang paling besar secara absolut di sini. Kemudian kalau udah dapat di sini, kemudian kita tukar ya, dia harus pindah sebagai baris pertama. Jadi nanti elemen pertamanya itu sebagai elemen pivotnya untuk nanti bisa menjadikan elemen di bawahnya jadi nol gitu. Oke, kita kita pindah apa namanya? Tinggalkan dulu untuk yang pivoting di sini ya. Baik. Nah, kalau waktu kalian menggunakan pivot itu hati-hati ya. Eh, hati-hati. Jadi harus dihitung pula matriks permutasinya ya, terutama untuk yang ya apa perpindahan antar baris di situ. Perpindahan antar baris. Baik. Nah, sekarang akan kita ubah di sini ya. Jadi ini jadi 0, 1, 3, 0 dengan cara yang pertama ini baris kedua sama dengan baris kedua dikurang ya. Dikurang 2/1 kali dengan baris pertama ya. Atau nanti ini disingkat sebagai apa namanya, operasi row matrix ini itu disingkat E. E target yang akan kita lakukan OBE itu adalah baris kedua kan, baris kedua terhadap baris pertama, nilai koefisiennya itu yang ada dalam kurung ini ya, 2/1 E 21. Wah kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang baris ketiga sama ya, kita jadikan 0 di elemen pertamanya, baris ketiga dikurang ya. Nanti ini 3/1 kali dengan baris pertama. Atau nanti kita tulis ini E ya, elementary row matrix ya. Elementary row matrix terhadap dari baris 3 yang akan kita manipulasi di sini terhadap baris baris pertama. Nilai faktornya ada 3/1 atau 3 di sini. Saya kita singkat seperti itu. Oke, nah jadi baris pertamanya tetap tidak berubah, 1-1, 3 ya. Kemudian ini 2 dikurang 2 kali 1, 0. -3 dikurang, -3 dikurang 3 kali -1 kan. 3 kali -1. Sebentar. Oh, kok -3? Eh, -3 dikurang 2 ya. Dikurang 2, sorry. Dikurang 2 kali -1. -3 dikurang 2 kali -1. 5 kan jadinya. 5.
Kok 5? Min 3 dikurang 2 kali min 1 tambah 1. Jadi 1 ya. 1. Terus 1 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3, 1 dikurang 2 kali 3 kan? 2 kali 3, 6. Ya. Jadi min 5 di sini. Dah, min 5. Ya. Yang koefisien operator pertama itu adalah ini ya, 2 nilainya. Itu 2. Ini 2 ya koefisien pertama nih. 2. Ya, kita tulis di sini 2. Terus yang baris ketiga, 3 dikurang 3 kali ya. 1, 0 di sini. 2 dikurang 3 kali min 1. 3 kali min 1, 5 ya jadinya. 5. 5. Terus 1 dikurang 3 kali 3. 9 ya. Min 8. Min 8. Dah, yang eh, koefisien berikutnya itu adalah 3 kan. 3 di sini. Ya. Eh, Nah, kalau yang baris pertama, karena ini terhadap dirinya sendiri, ya kita tulis ini di sini 1. Ya, 1. Dah. Dan ini eh, kita lakukan pada kolom pertama dulu ya, mulai dari baris kedua sampai ke bawah ya. Itu bernilai 0 ya. Jadi kan elementer, apa operasi baris elementer. Nah, kalau baris pertama sudah, kemudian kita pindah ke baris, ya, ke kolom kedua, sorry. Kalau kolom pertama sudah, kemudian kita pindah ke kolom kedua. Ya, kalau pada kolom kedua kita mulai pada baris kedua di sini. Sini ya. Mulainya dari sini ke bawah ya. Karena targetnya itu kan menjadikan matriks segitiga atas ya. Jadi nanti yang di bawah satu ini 0 itu 5 harus kita jadikan jadi 0 ya. Jadi 0. Jadi ini kita lakukan operasi elementer baris lagi. Baris ketiga itu sama dengan baris ketiga dikurang ya. Dikurang ini 5 banding 1 kali baris kedua, atau nulisnya E ya elementary row matrix baris ketiga terhadap baris kedua ya, faktornya 5. Di sini berarti nanti isinya 5 ya, atasnya 1 ya, ya, atasnya 1. Nah, oke, jadi baris pertamanya tetap 1 min 1 3 min 0 1 min 5, baris kedua juga tetap, yang berubah baris ketiga kosong. 5 dikurang 5 kali 1 min 0. Min 8 dikurang 5 kali min 5. Min 25. Min 25 tambah tambah ya. Jadi min 8 tambah min 8 tambah 25 ya. 17 ya jadi 17. 17. 17 nih. 17. Nah, nah ini adalah matriks segitiga atas sudah kita peroleh. Ya, sudah kita peroleh nih masing matriks segitiga atas ya. Sebentar. Bentar ya.
Oke. Nah, ini sebagai matriks segitiga atas atau U-nya di sini. Nah, tadi yang sewaktu kita melakukan operasi elementer baris dengan faktor pada setiap elementary row-nya ya, ini kita catat di sini, kita taruh pada kolom pertama ada dua, dua sama tiga, pada kolom kedua itu ada satu, ya, terus kemudian itu yang terakhir sehingga membuat A menjadi matriks segitiga atas, maka eh, ini yang kolom ketiganya ini satu, ya, maka eh, isi dari koefisien atau faktor yang membuat pada operasi elementer baris ini kita namakan sebagai matriks lowernya, ya, lowernya di sini. Jadi dapat lower sama U. Jadi kalau kita cek ya, L kali U di situ eh, satu 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 dua tiga lima ya, ini kosong ya, kali dengan ini U-nya satu kosong kosong min satu satu kosong tiga min lima, mudah-mudahan nggak ada yang salah tuh, hitung ya, 17 ya. Oke, satu kosong kosong ini satu, terus min satu, lantas tiga, ini tiga ya, tiga. Terus yang baris kedua dua ya, ini dua, terus min dua tambah satu, min dua, oh nggak salah kan? Eh, satu, dua, ada yang salah ini. Sebentar, saat baris kedua ya, baris kedua. Oh ini minus ya, ini minus. Sorry, minus ya. Di ke bawah ini salah dong ya. Ini minus, minus 5 ya. Eh, minus 5 ini jadi minus 5, minus 5 ya. Terus ini eh, minus jadi tadi min 25 min 8 ya. Ini min 33. 33 ini minus ya, minus 1. Ini ada sorry. Oke, eh, 2 terus kemudian min 2 min 1 min 3 ya. Min 3 3 terus kemudian ini 9, sebentar. 9 min 1 min 5 eh, tambah 5 14, sebentar, 14, sebentar, min 1 oh 6 6 6 6 min 5 0 ya, satu, sorry, satu. Kemudian yang baris ketiga terakhir ini 3 3 terus kemudian min 3 tambah 5 jadi 2 ya, 2 terus eh, 9 9 terus eh,
Oh, ini 5, sorry. 9 tambah 25 tambah 17. 8. Sorry, ini berantakan sih. Ini -1 nih, salah sih. Enggak betul. Coba dihitung lagi ya. 1 -1, 3 biar kelihatan. Terus ini kosong, -1, -5, kosong, kosong, -3. Ini uppernya. Ya, kebalik saya. Lowernya di depan. Lowernya LU kan. Lowernya ini 1, 1, 1, 2, 3, -5 ya. 2, 3, -5. Nah, gini. Nah, oke. Ini 1, -1, terus nih jadi 3 ya. 3, terus em, 2, ini 2, terus -2 tambah -2, -1, -3, ya kan? Terus ini 6, -5, 1, 1, terus 3, ini 3 ya, ini 3, -3 tambah 5, jadi 2, 2, 9 tambah 25, itu 34, dikurang 33, 1 ya. Nah, ini sama deh. Udah, ini sama. Ya. Eh, jadi ini sebagai matriks L-nya, lower ya, lower, lower. Dan ini U-nya. U-nya. Nah, sekarang kalau kita gunakan ini sebagai penyelesaian persamaan linear. Persamaan linear ya. Izin Pak, Oh ya, silakan. sepertinya ada teman-teman yang masih di waiting room Pak. Mohon Oh di ya, kita jadikan, sorry, sebagai solusi persamaan linear di sini. Ya. Oh, cari inverse dulu ya. Cari inverse. Kita mencari eh, kolom pertama dari inverse di sini. Ya, kolom pertama dari inverse-nya. Tadi caranya A, ini A kali dengan V1 kan? V1, V1 itu sama dengan I1. Ya, A-nya kita dekomposisi dulu. L, U kali V1 sama dengan I1 di sini. Nah, ya, ya, jadi L sama U-nya kan matriks segitiga, segitiga di sini. Jadi sekarang yang ini kalau kita umpamakan dia sebagai vektor Y, ya, maka nanti kita akan ada punya dua persamaan kan? Dua persamaan. Yang pertama itu L kali vektor Y sama dengan I1. Yang kedua, U kali satu sama dengan Y. Cuma berapa sekali tadi, Bro? Siapa ini? 10, 11. Makanya kurang orang.
Apalagi? Sabtu kita saya Ya, kita punya dua buah persamaan di sini kan. Eh, jadi kita pecah dulu A sebagai matriks L sama U di sini. Nanti kita dapatkan suatu eh, permasalahan linear. Ada dua di sini. Eh, yang diketahui kan I1, kemudian L sama U. Ya, jadi yang pertama kita dapat penyelesaiannya adalah yang pertama ini L kali Y sama dengan I1. Ya, kita masukkan L-nya tadi, L-nya ini yang pertama 1 min 1 3 0 min 1 min 5 ya sama 00 min 33 ya kali dengan Y Y1 Y2 mau vektor Y1 juga boleh. Nah ini kita pakai ini aja deh. Y3 sama dengan I1 kan. I1 kolom pertama dari matriks identitas. Jadi ini 1 0 0. Ya, ini mudah aja ya. Atau ini Y1 bolehlah. Y1 berarti ini Y11, Y21, dan Y31. Ya. Jadi yang pertama kita peroleh yang eh, kok L gini? Salah-salah. LU1. Saya salah melihat. Sorry. L-nya bukan yang ini ya. Kalau pakai L, yang atas dulu dapatnya. L itu ini 1, 1, terus ini 0, ini 2, 3, min 5. Jadi elemen diagonal 1 ya. Diagonal 1 gitu. Nah, jadi kalau dengan L, yang kita peroleh, itu yang paling atas pertama. Y11. Y11 adalah 0. Kemudian yang kedua, ini 2 Y11 tambah Y21 sama dengan 0. Y11-nya 0, masa 0 semua? Oh, 1, sorry ya. Ini 1. Ini 1. Y11 sama dengan 1 ya. 1. Ini 1. Terus 2Y11 tambah Y21 sama dengan 0, atau Y21 sama dengan min 2Y11. Y11 ini 1, jadi ini min 2. Ya. Terus yang ketiga, 3Y11 min 5 Y1, Y21 tambah Y31. Yang ketiga sama dengan 0. Atau Y31 sama dengan min 3Y11 tambah 5 ya. 5Y21. Oke. Y11-nya 1, ini min 3. Y21-nya min 2, min 10 ya. Jadi ini sama dengan min 13. Ya, jadi kita punya untuk yang Y1, Y1, sorry. Y1 itu adalah 1 min 2 min 13 ya, min 13. Nah, dah, kalau udah dapat yang pertama ini kita masukkan ya
Masukkan. Masukkan ke sini. Ya. U kali V1 ini Y1 nih. Sama dengan Y1. Nah, masukkan matriks U-nya dulu. Yang dicari kan V1. V1 ya. Cari V1. 1-1-33. V. Ini U-nya. 1-1-33. Ini U ya. -1-3. Ini -5. Kosong. Sisanya. Ini U. V1 ini yang kita cari. V21 sama V31. Ini kan kolom pertama dari matriks inverse A ya. Y1-1-nya ini. 1, -2, -13. Gitu. Nah, yang tadi pakai matriks lower, dapatnya yang atas dulu. Kalau yang pakai matriks segitiga atas, dapatnya yang bawah dulu. Ya, dapat yang bawah. Yang pertama, ini eh, -33 V31 sama dengan -13. Atau V31-nya adalah 13/33. Yang pertama. Terus yang kedua, min V21 -5 V31 sama dengan -2. -2 ya. Atau V21 sama dengan 2 ya, -5 V31. 2 -5 kali dengan V31-nya 13/33. Ya. Oh, itu juga ya. Berapa nih? 5 kali 13 tuh 65 kan? 65, 2 tuh 66. Berarti sepertiga 3 ya. Dan yang terakhir, baru yang atas nih. V11 min V21 tambah 3V31. Ya, sama dengan 1. Atau ini V11-nya adalah V21 min 3V31 tambah 1. Ya, V21-nya sepertiga 3. Min 3 kali V31. 13/33. Ya, tambah 1. Tambah 1. Nah, ini per 33 semua ya. Per 33. Jadi 1 dikurang 39. 1 kurang 39 itu min 8 tambah 33. Ya, min 38 tambah 33. Jadi min 5/33. Nah, jadi sekarang kita peroleh P1-nya adalah
Mana tadi? P31 13/33, atau ini 1/33 ya, 1/33, 13, terus kemudian 1 dan min 5. Nah, jadi nanti yang isi inverse dari A pada kolom pertama itu adalah 13/33, 1/33, min 5/33. Sisanya cari nanti. Sini. Cari. Ya. Cari. Ya, itu baru mendapatkan kolom pertama. Ya, mendapatkan kolom pertama. Yang berikutnya sama caranya. Sama caranya ya. Matriks A sekarang kali dengan V2 nantinya sama dengan I2. I2 ya. Hanya tetap kita dekomposisi, nilainya sama dengan sebelumnya ya. Nilainya sama seperti sebelumnya, L kali U kali V2 sama dengan I2. Ya, ini kita samakan sebagai Y2 gitu. Jadi nanti punya ada dua persamaan ya. L kali Y2 sama dengan I2. Sekarang nanti dapat berapa vektor Y2 situ, kemudian substitusi ya. U kali V2 sama dengan Y2. Nanti dapat V2 ya. Itu kolom kedua dari inverse matriks A ya. Yang terakhir A kali dengan V3 sama dengan I3 gitu. Sama dekomposisi lagi, LU kali V3 sama dengan I3. Ini sebagai Y3 ya, Y3 ya, dapat dua persamaan nanti. Pertama L kali Y3 sama dengan I3. I3-nya diketahui, L juga dapat Y3. Kemudian yang kedua adalah U kali Y3 sama dengan, L U kali V3, bukan Y3. V3 sama dengan Y3. Dah dapat V1, V2, V3 nanti dikumpulkan, itu jadi inverse dari matriks A. Nantinya. V1, terus kemudian V2, ya, dan V3. Ya, baik. Jadi penjelasannya sudah langsung menyelesaikan baik persamaan linear maupun ya inverse matriks kan ya. Pakai dekomposisi LU di sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas. Pak, izin Pak mau nanya Pak. Ya, Yang atas Pak, yang pertama tadi, yang baris ketiga, kalau misalnya faktornya jadi +5 gimana Pak? +5. Yang mana nih? Yang atas tuh Pak. Kan B3, ayo stop situ Pak. B3 sama dengan B3 dikurang 5/1 B2 itu Pak. Harusnya kan B3 dikurang min 5/1 ya Pak, karena tadi ada keliru minusnya. Bentar, B3 dikurang B3 Yang bawah Pak, yang bawah bawah ya. yang bawahnya B3 sama dengan B3 adalah B3 dikurang 2 bagi min 1. Ya.
yang 5 Pak, yang terakhir, yang baris ketiga. Terakhir. Bawahnya lagi, nah itu yang 5 itu ya. Oh ini. Yang min 5 ya betul itu. Ini tuh sebentar. Dari sini ya. Mm-mm. Dari sini kan. Min 5 tuh faktornya. Oh, min 5 harusnya ya. Iya, min 5. Ini min 5. 5 bagi min 1 ini. Ini saya nulisnya mana? Sebentar. E313. E13. Baris kedua sama dengan baris kedua dikurang 2 bagi 1. Ini yang pertama nih. 2 bagi 1. Ini yang pertama. Oke. Ini yang ini ya. Ini oke. Terus yang berikutnya berarti kita ke kolom kedua. Kolom kedua ya. B3 sama dengan B3 5 bagi min 1 ya. Gitu kan ya? Iya Pak. Ini udah min 5 ya tadi ya. Mm. Ya. Ya Kalau betul. kalau misalnya jadi B3 plus 5/1 B2 gimana Pak? Tapi nilainya jadi positif bentar, Pak. Kok plus kan begini? Memang. Nggak boleh plus ya, harus minus ya Pak? Minus. Iya. Nanti Oh, nulisnya harus jadi minus. standar. Kita nulisnya begini. Ini, Oh, ini. Nanti disingkat. Saya nggak nulis panjang lagi di sini ya. Baris ketiga ya. Ya kan kita lakukan operasi baris elementer terhadap baris pertama. Baris pertama. Kok faktornya berapa? 5 bagi min 1 gitu. Jadi ini min 5. Nah, nulisnya gitu nanti. Ya. ya, siap Pak. Masuk Pak. Nulisnya kayak gitu. Ya. Jadi ntar saya nggak mau uraikan lagi nih ya, baris ketiga sama dengan gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, yang itu kaitannya nanti dengan matriks permutasi ya. Yang kita sebut sebagai elementary row matrix di sini. Ya. Eh, jadi dia panduannya itu ke matriks identitas. Ya, matriks identitas. Nanti ada 3 operasi di sini. Ya. Jadi kalau kita menulisnya itu adalah EIJ di sini, itu artinya operasi tukar baris. Tukar baris. Jadi nulisnya itu umpama kalau ini matriks I-nya 3 kali 3 ya. 1 1 1 0 0. Ya. Terus kalau kita nulisnya E23 itu artinya baris kedua dengan baris ketiga itu ditukar. Baris pertamanya enggak ya, tetap baris ketiga jadi baris kedua 0 0 1 dan baris kedua jadi baris ketiga 0 1 0. Nah, yang pertama yang A nih. Nah, kalau yang B kita kadang melakukan scaling. Scaling ya, scaling. Jadi kalau lakukan scaling pada baris kedua E2 ya, min 1 itu artinya di baris kedua kali dengan min 1. Ya, baris pertamanya tetap, begitu pula untuk yang baris ketiga, baris keduanya kali min 1. Nah, gitu. Ya. Em, ya. Jadi itu tadi pertama ada pertukaran baris, tukar baris web, terus kemudian ada scaling, yang kedua adalah operasi baris elementer sekarang. Ya. Jadi kalau itu kita nulisnya baris kedua ya, lakukan operasi baris elementer terhadap baris ketiga dengan faktornya adalah min 2.
Itu artinya baris kedua sama dengan baris kedua. Ini pakai minus ya. Pakai minus gitu. Faktornya min 2 terhadap baris ketiga. Gitu. Ya. Jadi operasinya di baris kedua. Baris pertamanya tetap, baris ketiga juga tetap situ 001 ya. Baris kedua berarti tambah 2 kali baris ketiga ya. Ini 0, ini 1, ini 2. Ya. Nah, kalau itu pertama dilakukan swab, baris kedua sama ketiga, ya, terus baris kedua jadi scaling, yang ketiga baris keduanya lakukan operasi elementer baris, itu, maka kita tulisnya gini, mulai dari kondisi awal A, kemudian operasi pertama ya, yaitu E23 swab ya, nulisnya ke kiri, kayak nulis bahasa Arab ya. Jadi artinya ini matriks A, baris kedua dengan ketiganya tukar. Tukar. Nah, setelah ditukar, baris kedua kemudian scaling ya. Scaling. Dengan min 1. Min 1. Terus yang baris kedua, lakukan operasi elementer baris, faktornya min 2. Nah, faktornya min 2. Ya, tulisnya dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, ini nanti akan bermanfaat kalau kita melakukan pivoting, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu bikin suatu program pakai buat eliminasi Gauss atau LU, ya sebaiknya ya, agar nanti algoritma program itu robust ya, bagus ya, maka pakai pivoting sarankan, karena itu untuk menghindari kalau seandainya elemen pertama pada baris pertama itu adalah 0 atau kecil sekali. Ya, kan dengan pembaginya kecil sekali atau 0 itu akan menjadikan bilangan jadi besar atau menjadi tak hingga. Ya, tak hingga. Jadi kan dengan konsep pivoting, kita akan memulai operasi baris elementer ya. Elementer. Ya, ini kita lihat dulu untuk operasi row matrix. Ya, kalau ini matriks sembarang A, B, C, D, E, F, E23 itu artinya baris kedua dengan tiganya ditukar di swab. Ya, di swab. Jadi ini A, B, E, F, F, C, D ini ke bawah. Ya. Nah, ini kalau ini matriks A, kemudian ada tukar baris kedua dengan baris keempat, ini 2 dengan 4 ya, tukar, atau ini nulisnya kan dalam matriks identitas itu, jadi yang ini 4, ini 2 ya, 2, terus kemudian baris keempat dikurangi dengan min 3 kali baris ketiga, yaitu ini ya. Nah, ini hasilnya setelah dilakukan itu. Hasilnya. Hasilnya ya. Ya, gitu. Nah, ada berapa sifat dari elementary row matrix di sini? Ya, nanti akan berpengaruh juga ya waktu pas kita menghitung itu. Matriks sesungguhnya ya. Jadi kalau ada suatu operasi swab, itu kita inverse, dia posisinya sama. Yang pertama. Ya. Terus kalau ada scaling, kita inverse, maka nanti hasilnya adalah
scaling dari scaling di mana faktornya itu adalah nilai resiproknya atau seperti gitu. Yang terakhir kalau ada operasi elementer baris, kita inverse di sini, maka nanti hasilnya adalah operasi elementer baris faktornya yang jadi minus, ya, jadi minus gitu. Oke. Nah, ini sifat elementary row matrix ya, nanti kita hafalkan. Nah, sekarang kita pengen pakai ini dalam pivoting. Pivoting. Oke, pivoting ya. Lama ini matriksnya. Matriks A ya. Kita pengen melakukan pivoting di sini ya. Pivoting. Jadi yang pertama, cek dulu pada kolom pertama ya. Pilih nilai yang paling besar. Paling besar ya. Jadi kan nanti targetnya A dekomposisi jadi LU. Ya. Nah, sekarang kita pilih paling besar, ini 4 ya. 4. Maka ini baris ketiga jadi baris pertama. Ya, tukar. Jadi ini yang pertama, tukar E313 ya. 13. 31 sama 13 sama saja. Ya, 13. Jadi ini berubah ya. Berubah jadi 4 min 1 1 2 1 3. Ini 2 1 1. Nah, jadi sekarang kita punya elemen pertama, baris pertama itu yang paling besar. Paling besar. Ya, ini besar ya. Ini pertama E13. Jadi ini nanti kali dengan E13. Ketiga ya. Ketiga. 13. Sekarang baris kedua kita lakukan operasi elementer baris ya. E2 terhadap baris pertama nih. Jadinya ini faktornya adalah 2/4. Terus yang ketiga juga sama. E31 faktornya 2/4. Jadi yang kedua itu E21 2/4. Terus ini E31 2/4 juga. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti hasilnya 2 dikurang setengah kali 4, 0 ya. Ini yang baris pertama tetap. 1 dikurang setengah kali min 1, tambah setengah ya. Jadi 3/2. Kemudian 3 dikurang setengah kali 1. 2,5 ya. 2,5 atau ini 5/2 ya. 5/2. Nah, yang ini 0 ya. Kemudian 1 dikurang setengah kali min 1. Apa setengah ya. Jadi 3/2. 3/2. Terus ini berapa? 1 dikurang setengah kali 1. 1 kurang setengah, jadi setengah ya. Setengah. Dah. Ya. 4 min 1, 1. Ini baris. Dah. Ini kolom pertama. 2 baris di bawah. Dan 0. Sekarang kita pengen jadikan matriks segitiga. Segitiga atas ya. Pindah ke kolom kedua. Mulai dari baris kedua ke bawah.
Ya, sama caranya pilih mana yang paling besar. Nah, ini karena sama berarti nggak perlu di swap, ya, nggak perlu di swap di sini. Jadi langkah berikutnya di sini adalah E32 operasi elementer baris ketiga terhadap baris kedua kan, dengan faktornya itu 3/2 kan dibagi 3/2 atau ini 1, ya, 1. Jadi yang baris pertamanya tetap 4 min 1 1 ini 0, 3/2 sama 5/2. Terus ini 0, ya, 3/2 dikurang 3/2 ini 0, setengah min 5/2 min 5/2 min 4/2 itu ini min 2, min 2. Dah, ya. Ini matriks U-nya. U, ya. Yang L tuh ini 1 1 1 ini 0 0 0, ya kan? Yang pertama 2/4 2/4 ini setengah-setengah, ya. Nah, yang terakhir itu adalah mana tadi? Ini ya, 1. Nah, nah, ini L, ini U, ya. Nah, kalau kita kalikan di sini, ya, kali U, ini 1,5 setengah 0,1 1 0,001 kali dengan U-nya 400, ya, min 1 3/2 0 1 5/2 ini min 2. Berapa hasilnya? Ini 4, ya kan? Terus min 1 ini 1, ya, 1 banyakkan 0 enak. Terus ini 2 ya, 2, terus kemudian min setengah tambah 3/2 jadi 1, ya, jadi 1, terus kemudian ini setengah tambah 5/2 jadi 3, ya, 3, 6/2 sebenarnya, terus itu 2, ya, 2, ini 2, kemudian berapa tuh? 2, terus ini min setengah tambah 3/2 jadi 1, 1, kemudian setengah tambah 5/2 itu 3, min 2 jadi 1. 1. Nah, kenapa nggak sama ini? Apa nggak sama? Ya, Tambah yang atas bukan, Pak? sama dengan ceknya sini. Matrik aslinya kan? Oh, yang beda apa tuh? Baris pertama sama baris ketiga kan beda, ya. Karena tadi kita melakukan swap, ya, swap, swap. Jadi nanti kalau pakai ada swap itu, yang faktor swap tadi sama operasinya harus diperhitungkan, ya. L, U sama dengan ini A. Tadi apa saja yang kita lakukan? Swap E13. Ini ada E13. Ya, terus
Terus apa lagi? 21,5. Agak jauhan ya. Terus yang ketiga, 31,5 ya sama. Terus akhir, 31, kok 31? 32 harusnya ya. Eh, 32 harusnya ya. 32,1 ya. Nggak kebaca ini. Sebentar. Mana yang ketiga? Satu dulu. Ini keempat, sorry. Swab dulu. 21. 21 seperempat, kemudian 31 juga setengah. Terakhir, yang ini kan, sebentar. Terakhir ini ya, ini kan namanya eh 32 ya, 32 berapa nih? Satu ya, satu. Ini 32 satu. Satu. Scaling nggak ada di sini. Scaling nggak ada. Nah, jadi kalau nanti menguji lagi, eh, ini sebagai matriks permutasinya ya, permutasi, permutasi, permutasi. Ya, E13 baris pertama bertukar dengan baris 3 ya. Berarti ini 0,01,1,1,0,1,0,0. Eh, Kalau E21,5 itu ya. Setengah, baris pertama sama ketiganya tetap. Baris kedua dikurang setengah kali baris pertama. Ini satunya tetap. Min setengah ya. Min setengah. Nah, itu di sini. Cara nulisnya. Ya. Jadi ini matriks P. Nah, jadi kalau nanti menguji A-nya, A kan LU-nya sudah dapat ya. LU kurang jauh. Biar jauh kan. L kali U. Inverse dari ini ya. E 321 E 31,5 E 21,5 sama E13 inverse ya. Nah, gitu. Nah, jadi tadi karakteristik elementary row matrix kita lihat, kita bisa manfaatkan di sini ya. Pertama, kalau inverse dari swab baris sama ya, sama dia. Terus kalau ada operasi elementer baris di sini, maka itu jadi faktornya negatif. Faktornya negatif ya.
tanda negatif. Jadi bisa kita tulis ya. Ini sama dengan kalau di inverse yang belakang jadi depan ya. E13 inverse kali dengan E21 setengahnya. Ini inverse. Inverse. Terus E31 setengah. Inverse juga. Dan terakhir E321 ya. Inverse. Kali L kali U. Kalau swap tetap ya. Tetap. Jadi ini E13. Ini kalau yang operasi OBE ini sama E21, cuman faktornya di negatif. Itu. Kalau negatif di mana? E21 min setengah sama dengan baris pertamanya tetap sama baris ketiga juga kan 0,01 ini jadi setengah, tandanya berubah ya, ini 1 tetap berubah tanda aja, tanda ya, E21 min setengah terus bentar E31 ini E13 ini betul terus kali dengan E31 min setengah kali dengan E31 min 1 kali L kali. Nah, ini inverse dari matriks permutasinya. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu kalikan, dia akan menghasilkan matriks identitas yang tadi ditukar baris pertama sama baris ketiga. Gitu. Ya, baris ketiganya. Ya, jadi ada dua kan. Yang pertama tadi kita menghitung matriks inverse pakai LU, dia menjadi 3 persamaan linear, ya, 3 persamaan linear pakai LU. Yang pertama, terus yang kedua kita menyelesaikan metode LU ini dengan pivoting ya. Berarti ada elementary row matrix di situ atau itu akan menjadi matriks permutasi. Jadi rekam pertukaran baris, operasi baris elementer itu dilibatkan dari di sana. Nah, saat nanti menguji hasil dekomposisinya, libatkan matriks permutasi ya untuk nanti memastikan bahwa hasil dekomposisinya harus benar. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Ya, nanti latihan aja. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua pada jam 8 kurang seperempat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.